Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hikmat mendatangkan berkat. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Bila mana sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merentungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat juga Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berputus asa Tuhan memberikan pengharapan yang baru, dan juga yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu juga, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah perkataan firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita kali ini yaitu hikmat mendatangkan berkat. Apa itu hikmat? Hikmat atau wisdom dalam bahasa Inggrisnya adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam. Jadi suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Jadi ini adalah suatu kemampuan untuk berpikir tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini dan menghasilkan penilaian. Ya, tentunya ada perbedaan antara orang yang berhikmat dan orang yang tidak berhikmat. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang Salomo yang dikenal hikmatnya luar biasa, tertulis dalam firman Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Tawarik 22 ayat yang kelima. 1 Tawarik 22 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Ternyata Salomo yang masa mudanya pun itu belum berpengalaman, tetapi ingin membangun bait Allah. Makanya Daud berkata, anakku masih muda, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan, bait Allah tersebut, haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Nah, ini pelajaran pertama yang kita tahu tentang Salomo waktu muda, memang belum banyak pengalamannya, belum lebih hikmatnya. Ya, makanya Daud membantu persiapan untuk membangun bait suci bait Tuhan ini dengan segala kepunyaan yang dimiliki Daud, ya, emas peraknya Daud, gitu ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini pentingnya hikmat, ya. Jadi hikmat itu diperlukan dalam dunia ini. Selama kita hidup itu kita perlu hikmat untuk menjadikan hidup kita itu lebih berarti, hidup kita itu lebih berpengalaman, dan tentunya mendatangkan berkat Tuhan atas kehidupan kita dengan berhikmat. Ya. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 sampai 34. Ya, kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 29. Oke, 1 Raja-Raja yang keempat, 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Ya, setelah Salomo belum berpengalaman selama masa mudanya, ternyata Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Jadi kalau saudara bisa bayangkan, pasir di tepi laut itu tidak terhitung jumlahnya. Demikian Allah memberikan Salomo hikmat, pengertian yang amat besar. Sehingga
ayat yang ke-30, hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Dan sekali lagi, melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi di antara raja-raja yang ada, hikmat Salomo itu jauh lebih besar. Ia lebih bijaksana. Karena hikmat, maka Salomo menjadi orang yang lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Israel itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu Salomo mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ya, jadi dari yang belum berpengalaman menjadi seorang yang berhikmat, itu ada perbedaannya. Salomo yang sudah berhikmat, penuh dengan hikmat, penuh dengan pengertian, namanya menjadi masyhur. Berkatnya itu tak terhingga gitu ya, segala bangsa ya. Sebab itu Salomo mendapat nama, artinya dia disegani, dihargai banyak bangsa di sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ya, ini tentang Salomo gitu ya. Ia mengubah 3.000 Amsal. Jadi kitab Amsal ini adalah sebagian besar penulisan daripada Salomo. Dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Ya, jadi Salomo yang penuh dengan hikmat ini mendatangkan banyak orang itu kepadanya, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. Nah, berkatnya apa? Yaitu dia menerima upeti dari raja-raja yang di bumi yang telah mendengarkan tentang hikmatnya itu. Makanya tema kita yaitu hikmat mendatangkan berkat ini sudah dialami oleh Salomo. Bagaimana dia mendapatkan hikmat yang luar biasa. Apa yang terjadi? Namanya masyhur. Ia dikenal banyak bangsa dan raja-raja datang kepadanya untuk mendengarkan hikmat daripada Salomo. Luar biasa sekali. Dari Salomo yang belum berpengalaman kepada Salomo yang penuh hikmat. Dan hari ini kita belajar bersama-sama. Apa rahasia daripada Salomo ini bisa mendapatkan hikmat yang luar biasa? Tentunya ini adalah hikmat Allah, bukan kepandaian dari hanya kemampuan pribadinya saja, tetapi benar-benar hikmat yang dari Allah yang turun atas Salomo. Apa rahasianya? Yang pertama, kita belajar bersama-sama tentang rahasia Salomo mendapatkan hikmat daripada Tuhan, yaitu Salomo meminta dan mendapat karunia hikmat dari Tuhan. Jadi rahasia yang pertama yaitu Salomo meminta dan mendapat hikmat dari Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat yang 11 sampai 12. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 sekali lagi di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang 11 sampai 12. Oke, demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Jadi yang diminta Salomo itu bukan umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhnya, tetapi pengertian, dan ini adalah hikmat untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku, kata Tuhan, melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seseorang pun seperti engkau. Jadi Salomo
tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta umur panjang. Yang diminta Salomo hikmat dan pengertian. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Salomo tersebut. Sehingga dikatakan tadi, Salomo penuh dengan hikmat Allah. Salomo penuh dengan pengertian yang daripada Allah. Dan berkat otomatis menyertai hikmat tersebut. Jadi yang pertama rahasianya adalah minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan hikmat yang benar-benar dari Tuhan. Segala sesuatu yang ingin kita putuskan dalam dunia, dalam pergumulan kita, mintalah sama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Salomo mendengar didikan ayahnya atau mendengar didikan Daud. Dari Amsal 4 ayat yang pertama sampai 3. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 4 ya, Amsal 4 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ini penting sekali untuk kita boleh mengerti. Ternyata Salomo mendengar didikan daripada ayahnya. Ya, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi rahasia Salomo bisa berhikmat. Yang kedua adalah mendengarkan didikan ayahnya. Mau mendengarkan apa nasihat orang tuanya. Karena apa? Supaya beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Setiap orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk nasihat, termasuk ilmu. Itu yang diperlukan oleh anak-anak sekarang ini. Ya, meskipun teknologi berkembang luar biasa, kita harus tetap menghargai, menghormati orang tua kita. Dengarkan nasihat ayah ibu kita, bagaimana mereka mendidik kita, terapkan itu dalam kehidupan kita. Jadi pentingnya untuk menghormati orang tua, supaya apa? Daripada orang tua kita mendapatkan didikan, arahan, ilmu yang menjadi bekal dalam kehidupan kita. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Ayat yang keempat. Ya, jadi Salomo ini dari anak-anak dia sudah meminta atau mendengar didikan dari orang tuanya, taat nasihat orang tuanya. Jadi rahasia bagaimana dia mengalami atau mendapatkan hikmat yang luar biasa, yaitu Salomo mau menghormati, mendengar didikan ayah ibunya. Ini penting sekali bagi kita juga, ya. Kemudian yang ketiga, Salomo punya lingkungan yang baik atau komunitas yang baik, komunitas yang positif. 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-6. Kita akan baca 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebentar. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ingat di sini dikatakan firman Tuhan, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua. Jadi di sini dituliskan dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Jadi ada para tua-tua, ada penasihat-penasihat di sekeliling Salomo yang itu juga memberikan kepada Salomo hikmat, pengertian, perkataan yang positif yang membangun kehidupan Salomo. Ternyata rahasia yang ketiga yaitu Salomo memiliki circle atau komunitas yang positif. Makanya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kita ditentukan dengan siapa kita bergaul, itu sudah pasti karena pergaulan kita menentukan kehidupan kita. Makanya cek daripada kehidupan kita, apakah selama ini kita bergaul dengan orang-orang yang suka ngegosip, orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka berkata-kata negatif, itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, firman Tuhan pun katakan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya yang hanya sekedar ngomong tetapi tidak ada manfaatnya. Itu juga akan mempengaruhi pikiran kita.
Dan Salomo sudah membuktikan bagaimana dia hidup dikelilingi circle yang positif, menghasilkan nilai yang positif. Artinya dia mendapatkan hikmat yang luar biasa juga dari para tua-tua yang mendampingi Salomo ini tadi. Dengan pengalaman para tua-tua ini yang memberikan nasihat, yang memberikan hikmat ilmu kepada Salomo. Jadi rahasia yang ketiga, bagaimana Salomo mendapatkan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu dia punya circle atau komunitas atau kumpulan orang-orang yang positif, orang-orang yang takut akan Tuhan. Rahasia yang keempat, bagaimana Salomo mendapatkan hikmat yang luar biasa? Salomo juga suka belajar akan banyak hal. Ya, bukan sekedar dia jadi raja, berkutat di kerajaannya, tetapi Salomo belajar banyak hal. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-32 sampai 33. 1 Raja-Raja yang keempat, ya, ayat 32 sampai 33. Demikian tadi kata firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita ulang sekali lagi. Ya, di sini di ayat yang ke-32 sampai 33. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Jadi Salomo juga belajar tentang pohon-pohonan. Banyak pohon dia pelajari. Dari pohon ares yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Artinya Salomo belajar tentang pohon-pohon tersebut. Kemudian ia berbicara juga tentang hewan. Salomo pun belajar tentang hewan, ya, dan tentang burung-burung dan tentang binatang-binatang melata dan tentang ikan-ikan. Saudara, kemajuan zaman sekarang ini bisa kita manfaatkan untuk memperoleh pengetahuan yang seluas-luasnya. Bukan hanya dari sekedar buku, tetapi lewat media yang ada pun kita bisa belajar. Lewat media internet kita bisa belajar banyak hal yang tentunya membangun kehidupan kita. Jadi belajar dari Salomo yang dia tidak hanya berkutat dalam kerajaan, tetapi dia belajar banyak hal, maka kita pun demikian. Kita sebagai karyawan tentunya ada satu bagian yang kita handle, tetapi tidak ada salahnya juga kita banyak belajar bagian-bagian yang lain juga, ya, supaya untuk meningkatkan atau menaikkan level daripada kemampuan kita. Pun demikian kita yang membuka usaha, bagaimana cara belajar tentang produksi, belajar tentang pembukuan, belajar tentang marketing, itu sangat penting sekali supaya kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang lebih pandai lagi. Dan tentunya ini adalah yang perlu kita lakukan, ya, belajar banyak hal dalam kehidupan ini. Bukan sekedar apa yang kita kerjakan sekarang ini, tetapi kita menaikkan kapasitas kita, menaikkan kemampuan, menaikkan level kita dengan belajar banyak hal yang tentunya hal yang membangun, ya. Jadi rahasia Salomo mendapat hikmat yang luar biasa karena Salomo suka belajar dunia luar. Yang kelima, Salomo memiliki kerendahan hati. Amsal 26 ayat yang ke-12. Amsal 26 ayat yang ke-12. Amsal 26 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Artinya, jika kita menganggap diri kita paling bisa, berarti kita sudah berhenti belajar. Ingat, itu adalah kesombongan. Orang yang sombong adalah orang yang berhenti belajar. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan terus-menerus mau diisi dengan hikmat, dengan pengertian, dengan ilmu, dengan nasihat dari banyak hal. Ya, jadilah pribadi yang rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau ada peribahasa, selalu kosongkan gelasmu, artinya selalu kita mau dididik, diajar, mau rendah hati, maka gelas tersebut akan terus-menerus keisi sesuatu yang baru dan baru, dan itu menambah hikmat kita. Ingat, Salomo diberkati luar biasa bukan karena dia awal minta kekayaan, tapi yang dia minta adalah hikmat dan pengertian, sehingga berkat itu otomatis datang kepada Salomo.
Demikian pula dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudara dipenuhi hikmat Tuhan, sehingga dalam pekerjaan engkau akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam sekolahmu engkau juga akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Engkau menjadi pribadi yang semula tidak bisa menjadi seorang yang bisa, bahkan terampil dan cakap, dan berkat Tuhan tercurah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami belajar bersama-sama bahwasanya hikmat itu yang mendatangkan berkat dalam kehidupan ini. Demikian kami belajar dari seorang Salomo, orang yang semula belum berpengalaman, belum berhikmat, tetapi menjadi seorang yang luar biasa penuh dengan hikmat Tuhan, dan menjadi seorang yang dikenal, dimasyhurkan namanya di antara segala bangsa, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan Salomo. Demikian pula dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami orang yang penuh hikmat-Mu, penuh pengertian-Mu, sehingga dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap sekolah kami menggunakan hikmat-Mu yang luar biasa. Menjadi seseorang yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi seseorang yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Karena hikmat-Mu tercurah, hikmat-Mu luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi hikmat Tuhan yang menyertai setiap kami. Pengertian Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, kiranya hikmat Tuhan turun atas kami semuanya, sehingga pengertian itu ada dalam diri kami, dan kami bisa memutuskan mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mendapatkan berkat-Mu yang luar biasa tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah kekal nama-Mu. Haleluya.